Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saadiatul Munawaroh, calon guru penggerak Angkatan 5 dari SMP Negeri 13 Jakarta. Saya akan menyampaikan tugas modul 1.1A8 mengenai kesimpulan dan refleksi materi. Baik, yang saya ketahui mengenai murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1 ini antara lain adalah persepsi saya mengenai murid. Pada awalnya itu siswa peserta didik hanya sebagai penerima materi pembelajaran. Dalam hal ini bersifat lebih pasif di kelas. Kemudian saya menganggap pada awalnya input masukan karakter latar belakang siswa itu disamakan. Jadi dalam kegiatan pembelajaran memang kurang dilihat lagi latar belakang per individu siswa. Kemudian tuntutan dalam pembelajaran bahwa siswa itu harus menyelesaikan materi pembelajaran sesuai dengan kurikulum, sesuai dengan buku teks paket materi dengan baik dan mendapatkan nilai yang baik di atas KKM atau mendekati atau pas di KKM-nya. Kemudian sebelum mempelajari materi di modul 1.1, pemahaman saya sendiri mengenai konsep pembelajaran di kelas seperti yang sudah saya sampaikan di awal, pembelajaran lebih cenderung saya lakukan berdasarkan apa yang sudah tertera di buku paket berdasarkan kurikulum. Tujuan-tujuan kompetensi indikator yang akan dicapai itulah yang menjadi target sasaran saya untuk bisa dikuasai oleh peserta. Akibatnya, memang variasi dalam teknik dan metode pembelajaran kurang terlalu beragam dan mungkin pada akhirnya di kelas pembelajaran menjadi monoton dan beberapa siswa seperti mungkin tidak bersemangat atau bosan seperti itu. Kemudian setelah saya mempelajari modul 1.1 di mana dibahas mengenai filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, antara lain kemudian saya menjadi memahami bahwa di dalam filosofi prinsip Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan pengajaran itu ada konsep menuntun. Menuntun kodrat anak dengan memperhatikan kodrat alam dan kodrat zamannya. Kemudian pendidikan itu berpusat kepada anak dengan istilah menghamba pada anak. Kemudian juga pembelajaran harus bersifat well-being dengan mempertimbangkan sosiokultural, lingkungan budaya setempat, dan dia juga menerapkan menggunakan filosofi petani. Menuntun dalam hal ini menuntun kodrat anak, yang artinya di dalam pembelajaran itu anak diarahkan, dibimbing untuk dapat mengembangkan potensi, kemampuan, karakter, bawaannya untuk menjadi manusia yang lebih baik secara individu atau di dalam masyarakat. Menuntun ini dengan tetap memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman, di mana tiap siswa itu mempunyai bentuk isi lingkungan asalnya baik dari keluarga atau lingkungan tinggalnya, juga harus memperhatikan kodrat zaman di mana perkembangan informasi media, komunikasi, dan teknologi juga harus diperhitungkan dalam memberikan pengajaran di kelas. Selanjutnya, Ki Hajar menerapkan pendidikan yang berpusat pada anak, menghamba pada anak. Dalam artian, siswa di sini sebagai pusat pembelajaran atau student center learning, yang antara lain pembelajaran itu disesuaikan dengan minat anak, kemampuan, potensi, bakat anak. Guru dalam hal ini hanya sebagai pelayan, memberi fasilitas, fasilitator, menjadi mediasi dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian siswa lebih aktif di kelas dalam melakukan kegiatan pembelajaran secara interaktif. Dan siswa bebas merdeka belajar sesuai dengan minat, bakat, kompetensi, dan kemampuannya masing-masing. Selanjutnya,
konsep well-being, di mana dalam pembelajaran itu diterapkan suasana yang nyaman dan membuat siswa semangat serta termotivasi dalam belajar. Konsep well-being ini untuk dapat membuat siswa lebih bergairah sehingga pembelajaran lebih menarik untuk dijalani oleh semuanya. Lalu kegiatan pembelajaran yang berdasarkan atau berprinsip unsur-unsur sosial kultural daerah yang bisa diwakili melalui budaya, tradisi, kebiasaan setempat. Mungkin di tiap daerah ada unsur-unsur kebijakan untuk bekerja sama, toleransi, gotong royong, juga kerja keras, disiplin, sopan santun, menghargai orang lain, dan lain sebagainya yang mungkin masih banyak lagi. Selanjutnya, yang akan lebih baik lagi saya terapkan di kelas berdasarkan yang telah saya paparkan, baik apa yang sebelumnya saya ketahui dan kemudian menyusul setelah mempelajari modul 1.1 lebih akhirnya saya ketahui, yaitu terutama saya akan menyesuaikan kegiatan pembelajaran saya di kelas dengan kebutuhan, minat, dan karakter siswa dengan lebih memperhatikan latar belakang individu tiap siswa. Yang pada akhirnya diharapkan suasana belajar itu akan lebih menyenangkan. Dengan demikian, tujuan pembelajaran akan bisa tercapai secara keseluruhan. Demikian kiranya pemaparan dari tugas saya kali ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.